Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube MTS Negeri 4 Bogor. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sekarang waktunya bajai MTS Negeri 4 Bogor. Belajar jarak jauh MTS Negeri 4 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTS Negeri 4 Bogor. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 9. Materi bab kedua kali ini kita akan mempelajari tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti yang kita ketahui sebagai warga negara Indonesia, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjadi state fundamental norm, di pokok kaidah yang paling mendasar yang mendasari berdirinya suatu negara, yang dimana dalam pembukaan UUD 45 ini terdapat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan yang paling penting adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pembukaan UUD 45 ini pada garis besarnya adalah: alinea pertama, terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi tidak ada yang namanya bangsa yang boleh terjajah. Alinea kedua, mengandung cita-cita bangsa Indonesia yang ingin merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, bahwa yang namanya kemerdekaan itu bukan hanya hasil perjuangan, bukan cuma hak segala bangsa, tapi atas berkat rahmat yang maha kuasa. Dan alinea terakhir, alinea keempat, mengandung tugas negara atau tujuan nasional. Kenapa disusun UUD 45 ini? Terus juga mengandung juga bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Kita akan bahas satu persatu. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Para founding father kita, pendiri bangsa Indonesia, telah meyakini bahwa yang namanya kemerdekaan itu bukan cuma hak bangsa Indonesia, tapi hak segala bangsa yang ada di atas dunia ini. Oleh karena itu, yang namanya penjajahan harus dihapuskan. Pendiri bangsa kita beranggapan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan namanya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah hebatnya pendiri bangsa kita. Di alinea pertama, mereka mengakui bahwa yang namanya kemerdekaan itu bukan cuma hak bangsa Indonesia, tapi semua bangsa, tidak terkecuali. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Pendiri bangsa kita meyakini bahwa yang namanya kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukanlah pemberian dari negara yang menjajah Indonesia, tapi merupakan hasil perjuangan. Di alinea kedua ini ada kata yang mengawalinya, yaitu dan itu merupakan kata sambung, menyambung bahwa yang namanya kemerdekaan, hak segala bangsa itu merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian. Dan itu harus kita yakini sebagai warga negara Indonesia. Pendiri bangsa kita telah membuat suatu pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea kedua untuk meyakinkan kita bahwa yang namanya kemerdekaan itu bukanlah hasil pemberian, bukanlah kado kemerdekaan, tapi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan beruntungnya kita bahwa perjuangan tersebut telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Meskipun sesungguhnya bahwa kemerdekaan itu merupakan hasil jerih payah yang tentunya mengorbankan banyak jiwa. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga ini dibuat oleh pendiri bangsa Indonesia, meyakini bahwa yang namanya kemerdekaan di alinea pertama itu adalah hak segala bangsa, merupakan hasil perjuangan di alinea kedua. Dan semua ini di alinea ketiga dipertegas lagi bahwa yang namanya kemerdekaan, bahwa yang namanya perjuangan pergerakan kemerdekaan itu atas berkat rahmat yang Maha Kuasa. Pendiri bangsa meyakini bahwa tidak ada yang namanya kemerdekaan dan juga perjuangan tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. Di sini berarti pendiri bangsa kita telah mengakui bahwa ada semangat spiritual, ada nilai religius di alinea ketiga ini. Kita mengakui bahwa segala daya dan upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia ini bukan cuma hasil dari para pahlawan ataupun pendiri bangsa yang membuat pembukaan UUD 45 ini, tapi merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat, terakhir. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini berisi tentang dasar negara kita, Pancasila. Ada 5 nilai dasar yang merupakan dasar negara Indonesia untuk merdeka. Terdapat juga tujuan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang namanya bangsa Indonesia ini adalah negara yang berbentuk Kesatuan Republik Indonesia. Ini termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan kita mengakui pendiri bangsa ini bahwa yang namanya Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Pancasila. Demokrasi Pancasila. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam belajarnya dan jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video materi Bajai kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.